Nah, untuk kasus seperti ini, eh, P- eh, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wita Molena Channel, video suka-suka. Oke, jadi pada video sekali ini Wita bakalan menjawab dan juga menjelaskan pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar, yaitu mengenai kontrak kerjanya di PNM. Nah, jadi karena Wita kemarin tuh kan kerjanya nggak begitu lama ya di PNM, jadi untuk mendapatkan surat kontrak kerja itu memang Wita belum mendapatkan gitu. Nah, namun pada kasus ini Wita juga pernah sharing-sharing kepada teman-teman yang udah lebih senior kerja di PNM mengenai bagaimana sih sistem kontraknya gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, Wita bakalan share ke kalian sesuai dengan pengalaman dan juga cerita dari teman Wita ya. Nah, jadi untuk kontrak kerja di PNM itu bakalan kita dapatkan, kita bakalan menandatangani surat kontrak kerja di PNM apabila sudah bekerja pada lebih dari 3 bulan ataupun lebih dari 6 bulan lah gitu. Nah, jadi menurut teman Wita, teman yang udah menandatangani kontrak itu dari pihak PNM sendiri ataupun dari KC, bukan KC, terus juga dari kepala area dan juga jajaran lebih di atasnya juga bakalan datang ke cabang tempat kalian bekerja itu apabila kalian udah bekerja lebih dari 6 bulan lebih lah gitu. Hal ini dimaksudkan agar memastikan gitu apabila kalian udah bekerja lebih dari 6 bulan, kalian pasti pihak PNM lebih yakin kepada kalian bahwa kalian tidak akan keluar dalam jangka waktu yang dekat gitu. Makanya untuk surat perjanjian kontrak kerja itu diberikan apabila kalian telah mencapai batas waktu minimum untuk kerja di luar kontrak menurut pihak PNM. Lalu suratnya datang dari mana? Nah, Wita juga pernah menanyakan hal ini. Sebelumnya Wita mohon maaf kepada teman-teman karena Wita sekarang recordnya di depan rumah, jadi banyak tetangga juga yang lagi di luar. Tapi semoga suara Wita tetap terdengar ya, karena ini memang salah satu penjelasan yang bisa Wita berikan kepada teman-teman. Namun karena kondisi lingkungan rumah yang ramai, jadi Wita mohon maaf. Semoga video ini tetap bermanfaat dan juga suara Wita tetap terdengar ya. Oke, lanjut Wita mengenai lalu suratnya datang dari mana gitu kan. Tadi kan sesuai dengan penjelasan Wita sebelumnya, apabila kalian udah memenuhi batas waktu yang telah ditentukan untuk kerja di luar kontrak, nah jadi pihak PNM, atasan PNM itu bakalan datang ke kantor cabang kalian membawakan surat pernyataan ataupun surat kontrak kalian. Nah, di sana bakalan ditandatangani oleh kalian sebagai karyawan baru dan juga dari pihak PNM-nya gitu. Di dalam surat tersebut banyak pernyataan yang bisa kalian baca. Namun menurut teman Wita, Wita kan menceritakan sesuai pengalaman teman Wita ya, karena Wita belum menandatangani surat kontrak, belum sempat ya. Nah, jadi Wita pernah menanyakan isi suratnya apa aja gitu. Kalau menurut teman Wita, isinya tuh sesuai dengan sistem kerja di PNM. Jadi makanya sebelum kita menandatangani surat kontrak, kita udah dikerjakan dulu gitu. Kita udah seperti training, namun ini bukan training gitu. Kita seperti sudah dilatih terlebih dahulu bagaimana sistem pekerjaannya, terus juga kita udah mengetahui dampaknya gitu kan
terus juga kita udah mengetahui susah senang kerja di PNM gitu. Makanya pihak PNM mendului kita kerja sebelum kita menandatangani kontrak, supaya kita lebih memahami dan juga bisa paham gitu sistem kerja di PNM. Nah, kurang lebih untuk surat kerjanya tuh, surat kontraknya itu seperti itulah gitu, sesuai dengan sistem kerja dan juga fasilitas yang pihak PNM berikan kepada kita, dan kita juga menikmati fasilitas tersebut gitu. Lalu apabila kita belum menandatangani kontrak, berapa gaji yang kita dapatkan? Nah, untuk hal tersebut itu bakalan sama, gaji yang bakalan kalian terima apabila sudah menandatangani surat kontrak atau belum, kita bakalan sama, dengan fasilitas yang kita nikmati juga sama. Nah, jadi di sini tidak ada perbedaan antara gaji yang udah tanda tangan kontrak dengan yang belum tanda tangan kontrak. Semuanya sama, mulai dari kalian diterima sebagai karyawan PNM sampai kalian memang udah menandatangani kontrak. Namun perbedaan kalian yang udah menandatangani kontrak dengan yang belum tanda tangan kontrak di sini adalah dari segi pakaian. Jika kalian udah tanda tangan kontrak, di saat atasan PNM datang ke kantor cabang kalian membawa surat kontrak untuk kalian tanda tangani, di sana kalian juga bakalan menerima baju PNM, baju dinas gitu, baju dinas untuk hari Senin dengan hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis ya. Yang pertama baju dengan nama PNM, dan juga yang kedua baju putih bermerek BUMN, karena kan PNM ini bagian dari BUMN gitu. Itu aja perbedaan antara yang udah tanda tangan kontrak dengan yang belum. Untuk fasilitas tetap sama, tidak ada perbedaan. Lanjut ke pertanyaan besar juga, apabila kita sudah tanda tangan kontrak terus kita berhenti gitu, kontraknya sampai kapan gitu? Tanda tangan kontrak itu berlaku sampai kalian menjadi karyawan PNM. Lalu apabila kalian ingin berhenti, sudah tanda tangan kontrak nih kak, terus tapi langsung berhenti karena ada satu dan lain hal, ada permasalahan tidak bisa kalian ceritakan ataupun mungkin masalah pribadi, lalu bagaimana gitu? Nah, jadi di sini Wita juga udah pernah bertanya kepada teman Wita, karena kan Wita belum mengalami itu, namun Wita men-share kepada kalian sesuai dengan pengalaman teman-teman yang udah tanda tangan kontrak. Dan juga Wita bertanya kepada teman, waktu itu Wita masih di Padang Panjang, Wita bertanya kepada teman, bagaimana kalau seandainya nih udah tanda tangan kontrak terus kita nggak betah di sini gitu. Dalam artian kata kita tidak di PNM lagi, kita ingin keluar dari perusahaan PNM ini gitu. Nah, untuk kasus seperti ini yang udah tanda tangan kontrak tapi tidak betah bekerja, tiba-tiba ada permasalahan ataupun mungkin ada satu hal yang membuat kalian harus berhenti kerja, di sini kita tidak terikat sama sekali. Kita boleh berhenti kerja, kita boleh mengajukan surat resign apabila memang kalian tidak ingin bekerja lagi ataupun kalian tidak bergabung lagi di perusahaan PNM, walaupun kalian udah menandatangani kontrak kerja gitu. Jadi tidak ada permasalahan apapun. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari Wita. Ini sebenarnya bukan penjelasan dari Wita sendiri, bukan pengalaman dari Wita, tapi itu pengalaman dari teman-teman AO, akun official PNM yang udah berpengalaman, karena Wita juga sering berbagi, terus juga Wita sering bertanya-tanya kepada teman yang lebih senior gitu kan. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin ada penjelasan lebih detail ataupun mungkin ada perubahan-perubahan dari peraturan dari PNM sendiri. Jika kalian ingin tahu itu, kalian bisa bertanya kepada karyawan PNM yang masih aktif. Oke teman-teman, segitu dulu video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.